Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Huri Arianto. Di sini saya izin memberikan jawaban di hari ke-15, tugas magang di hari ke-15 tentang yang bertema itu kurikulum baca keempat. Nah, untuk tema kurikulum baca keempat yang pertama itu tentang tahap awal. Nah, untuk pengertian tahap awal sendiri itu yaitu tahap awal adalah tahap di mana motivator sudah mulai memperkenalkan simbol huruf kepada Ananda seperti itu. Nah, simbol hurufnya itu berupa huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Nah, kemudian itu pengertian dari huruf simbol sendiri yaitu huruf yang yang motivator kenalkan kepada anak-anak. Untuk simbol hurufnya itu bisa berupa huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Nah, tahap awal ini tuh bisa disebut dengan tahap simbol. Nah, tujuan adanya tahap awal ini apa sih? Jadi tujuannya tuh agar anak menyukai kegiatan permainan mengenal huruf simbol A, I, U, E, O. Dan tujuan khususnya itu agar anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Jadi anak itu mengenal hurufnya gitu, tahu hurufnya seperti apa. Tidak hanya tahu verbalnya saja, tidak hanya bisa membunyikan hurufnya saja, tapi juga bisa mengenal hurufnya seperti itu. Kemudian materi yang termasuk dalam tahap awal itu ada HS, A, I, U, E, O, kemudian modul baca 1A, kemudian modul baca 1B, modul baca 1C, modul baca 1D, modul baca B2. Nah, kemudian untuk cara penyampaian motivator di tahap awal ini, motivator tentunya bisa dengan berdialog kepada anak-anak seperti kita sekolah di bimba apa ya, kita perlihatkan simbol hurufnya. Kita sekolah di bimba A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah mulai memperlihatkan simbol hurufnya nih kepada anak-anak. Nah, setelah itu kita bisa melatih anak untuk bisa memahami hurufnya, kayak dengan permainan-permainan kecil kayak gitu. Misalnya ini huruf apa, ini huruf apa. Kita menanyakan itu kepada anak dan kita memastikan anak itu cepat menjawab dengan tepat. Berarti anak itu sudah terampil. Dan jangan lupa jika anak itu sudah terampil, maka motivator wajib memberikan reward kepada anak-anak. Seperti itu. Kemudian untuk tema selanjutnya itu tentang huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, pengertian dari HS atau huruf simbol A, I, U, E, O ini apa sih? Jadi HS, A, I, U, E, O adalah huruf yang diperkenalkan oleh motivator kepada Ananda seperti itu. Jadi motivator memperlihatkan simbol hurufnya kepada Ananda dan hurufnya itu berupa huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, syarat sebelum mengenalkan HS, A, I, U, E, O ini, anak-anak harus sudah terampil membunyikan simbol huruf A, I, U, E, O sebelumnya. Nah, kemudian untuk tujuan utama dari HS, A, I, U, E, O ini agar anak menyukai kegiatan mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Dan tujuan khususnya agar anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Nah, cara motivator menyampaikan HS, A, I, U, E, O ini juga bisa dengan berdialog atau memperlihatkan simbol hurufnya seperti itu kepada anak-anak. Kita memberitahu ini huruf apa dan anak-anak sudah mulai mengerti. Kemudian kita sebagai motivator melakukan kegiatan permainan lah seperti itu. Seperti kita memperlihatkan sebuah huruf, kemudian si anak suruh menjawab ini huruf apa. Dan untuk cara mengevaluasinya, kita harus memastikan anak itu terampil dalam mengenal simbol hurufnya. Jadi waktu kita memberikan soal gitu ya, ini huruf apa, dan anak-anak sudah terampil menjawab dengan cepat, maka berarti tujuannya sudah tercapai seperti itu. Dan tidak lupa memberikan reward kepada anak-anak. Kemudian tahap selanjutnya setelah HS, A, I, U, E, O ini adalah modul baca 1A. Nah, tentang modul baca 1A ini syaratnya ya harus sudah terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Nah, kemudian untuk tujuan utama dari B1A ini agar anak menyukai kegiatan mengenal modul baca 1A dan tujuan khususnya agar anak terampil dalam kegiatan mengenal huruf modul baca 1A. Kemudian untuk cara menyampaikan modul B1A juga
lewat apa ya, modul dari AIUEO sendiri. AIUEO sudah memiliki modul ya, modul baca 1A ini kemudian diberikan kepada anak-anak seperti apa ya, tari gambar atau apa menulis apa namanya ya, tari gambar seperti itu. Jadi di modul itu sudah ada tulisan dan gambar dan kita sebagai motivator mengarahkan anak itu bisa membaca kemudian menarik ke gambar yang cocok. Dan untuk mengevaluasi tujuan utamanya ya, motivator harus memastikan anak itu suka dan memastikan anak itu sudah tumbuh minatnya dalam melakukan kegiatan ini, kegiatan B1A ini. Kalau anak masih belum minat, jadi mungkin tidak bisa dipaksakan dulu. Kalau misalnya anak sudah minat, sudah apa yang namanya, sudah suka gitu, tidak malas-malasan untuk melakukan kegiatan permainan ini, berarti tujuannya sudah tercapai untuk tujuan utama itu. Kemudian untuk evaluasi tujuan khususnya, kita sebagai motivator harus memastikan anak itu terampil dalam mengenal simbol, dalam melakukan kegiatan modul baca 1A. Jadi saat kita memberikan modul baca 1A, anak itu sudah mengerjakannya dengan benar dan tepat, cepat, terampil seperti itu. Itu untuk tujuan khusus. Kemudian tahap selanjutnya setelah modul baca 1A yaitu modul baca 1B. Nah, untuk syarat modul baca 1B sendiri itu harus sudah terampil HF, JLNTRC, D4 HVS, dan modul baca 1A. Nah, kemudian untuk tujuan utamanya yaitu agar anak itu menyukai kegiatan belajar modul baca 1B, dan untuk tujuan khususnya itu agar anak itu terampil melakukan kegiatan modul baca 1B, atau agar anak itu bisa ya terampil seperti itu. Kemudian untuk cara motivator menyampaikan modul B1B ini ya sama dengan memberikan modul B1B kepada anak kayak gitu, sesuai dengan tahapannya, dan modulnya itu kan sudah disiapkan di Bimba, kita tinggal mengarahkannya saja seperti itu. Untuk modul B1B sendiri juga ada juga seperti modul bacanya itu bentuknya itu ada yang tarik gambar seperti itu. Kemudian untuk cara mengevaluasi tujuan utamanya, motivator harus memastikan anak itu suka kegiatan modul baca 1B ini. Jadi kita harus memastikan anak itu tumbuh minatnya seperti itu, tidak malas-malasan gitu. Kalau anak masih sulit untuk mengikuti ya tidak bisa dipaksakan. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya itu evaluasinya kita memastikan anak itu terampil melakukan kegiatan B1B, kegiatan modul B1B ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya setelah B1B adalah B1C. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.